أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Terakhir kita membaca hadis yang ke-257 terkait dengan gembiranya syaitan dan bangganya syaitan serta iblis ketika bisa memisahkan suami dari istrinya atau istri dari suaminya, dan itu merupakan prestasi yang paling membanggakan bagi iblis. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan dan menjaga keutuhan rumah tangga kita, karena syaitan itu selalu mengintai, berupaya untuk merusak kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Hari ini saya membaca satu berita terkait dengan kasus cerai di Sampang, Madura. Di tahun 2023 Januari sampai November itu ada 1.000 lebih pasangan yang cerai di Sampang, bukan di Indonesia. Artinya bukan di seluruh Indonesia, maksud saya. bukan di seluruh Indonesia maksud saya. Di wilayah Sampang, Pak. 1.000 sekian. Kemudian di Palembang, ini wilayah-wilayah tertentu ya, bukan satu Indonesia. Di Palembang itu Januari sampai Juli itu juga terjadi gugatan cerai 1.000 sekian gugatan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Jadi ini sebetulnya masalah besar, karena perceraian itu tidak menguntungkan masyarakat, negara, dan tidak menguntungkan bagi umat Islam. Dan kita sudah baca hadisnya, itu yang paling disenangi oleh syaitan. Perkara yang paling disenangi oleh syaitan itu berarti sesuatu yang paling merugikan umat Islam, paling merugikan. Dan faktor-faktor perceraian bisa karena ekonomi, bisa karena kekerasan rumah tangga, bisa karena perselingkuhan, dan seterusnya. Dan ini mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Dan saya tambahkan, dari kasus-kasus yang ada ternyata yang paling banyak adalah gugatan cerai dari pihak istri. Antum coba perhatikan masalah ini. Ini menunjukkan apa? Saat ini wanita itu sudah tidak merasa risih kalau dia cerai. Kalau dulu kita tahu, mungkin kita dengar kondisi apapun itu aib perceraian itu, apalagi bagi wanita.
Sekarang mohon maaf, sudah seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa. Jadi kasus terbanyak itu adalah gugatan cerai dari pihak wanita, melebihi dari cerai yang dilakukan oleh, atau melebihi dari gugatan cerai dari pihak suami. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan kita lebih berhati-hati ya, ketika menikahkan, dan juga lebih mempersiapkan putra-putri kita untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang memang betul-betul bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebaik mungkin. Dan membangun mental ini sekali lagi tidak cukup dengan ceramahnya Ustadz saat akad nikah. Ya, itu pun yang mau zuat insya Allah sudah pengen akad, yang mendengarkan sudah pengen yukul, yang punya hajatan sudah pengen selesai, ya terus terang itu. Ya, walaupun ya mungkin ada beberapa yang tidak seperti itu. Makanya ustadznya kan sering diberitahu, Ustadz ojo suwe-suwe Ustadz. Ya, ojo suwe-suwe, ceramah ojo suwe-suwe. Ya. Tidak bisa ya dengan ceramah-ceramah di akad itu butuh apa? Butuh pendidikan pranikah sebelum, dari keluarga, dan banyak-banyak doa, doa. Termasuk ikhwani fillah, salah satu sebab perceraian itu adalah apa yang diakibatkan dari sihir. Apa yang diakibatkan dari sihir. Ya, rumah tangga bisa berantakan dari orang-orang yang melakukan praktek-praktek sihir. Dan itu salah satu perilaku buruk manusia ketika tidak senang melihat rumah tangga orang lain bahagia. Itulah juga mengapa rumah tangga itu harus dibentengi dengan iman. Suami istri itu harus memiliki iman yang kokoh dan senantiasa hati bersambung dengan Allah. Betul-betul menjadi muslim dan muslimah yang baik. Itu bekal paling utama. Ilmu, iman, takwa, akhlak, itu bekal paling utama. Bekal paling utama. Kemudian di hadis berikutnya 258 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu yais, dia berputus asa menjadikan orang-orang yang sholat itu menyembahnya, yakni orang-orang yang sholat di Jazirah Arab untuk menyembah setan. Setan sudah berputus asa. Kenapa? Setan melihat intishar, menyebarnya Islam begitu cepat, sehingga dia berpikir menggoda manusia untuk kembali menyembah setan, menyembah berhala itu sesuatu yang mustahil. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi syaitan berupaya untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin, di antara musallun, orang-orang salat. Syaitan melihat di situ celah yang bisa dimasukin untuk menghancurkan umat Islam dengan apa? Menimbulkan permusuhan di antara mereka. Dan sukses.
Syaitan sukses. Ya. Negara-negara Islam itu sampai sekarang saling berperang di antara mereka. Yang betul-betul berperang melawan Yahudi hanya masyarakat kaum muslim di Palestina, terutama di Gaza. Selain itu perang antar saudara, saling bunuh. Ya. Tahrish itu menyebabkan permusuhan, kebencian. Dan itu salah satu cara syaitan melemahkan umat Islam. Hadis ini ikhwani fillah tidak bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa penyembahan berhala itu pasti akan terjadi di tengah-tengah umatnya. Tidak bertentangan. Umatnya akan menyembah berhala, na'am. Berhala itu entah bentuknya manusia yang dikultuskan, patung-patung. Hadis ini tidak bertentangan karena hadis ini berbicara dari pihak syaitan. Syaitan itu merasa putus asa. Ya alhamdulillah. Syaitan berputus asa melihat umat Islam, umat yang begitu berkembang di masa sahabat. Ada yang mengatakan ayya'budahul musallun, orang-orang yang salat menyembah itu mereka melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, syaitan sudah berputus asa. Nabi SAW menyampaikan bahwa umat ini akan kembali menyembah berhala. Ya. Dan faktanya sudah terjadi. Kemudian dari Sabrah ibn Abi Fakih radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, dua hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-259, Nabi SAW bersabda, inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi'atruqihi. Sesungguhnya syaitan itu dia duduk di jalan-jalan hidayah yang dilalui oleh anak Adam. Ya, bi'atruqihi ay biturukil hidayah wal islah. Artinya syaitan itu selalu berada di pintu-pintu, di tempat-tempat di mana manusia akan mendapatkan hidayah. Syaitan akan menghalangi manusia sampai ke hidayah tersebut, kebaikan tersebut. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Syaitan duduk, syaitan menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Faqal, dengan cara membisikkan, tuslim wa tadharu dinak wa dina abaika wa abai abik, fa'asahu fa'aslam. Syaitan mengatakan kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama nenek moyangmu, agama kakek-kakekmu. Jadi dibangkitkan fanatisme jahiliyahnya. Dan salah satu penutup pintu hidayah dan yang membuat orang tidak mendapatkan hidayah, fanatisme jahiliyah. Apa fanatisme jahiliyah itu? Fanatik dengan ajaran nenek moyang. Dan seringkali kita membaca Al-Quran, orang-orang kafir ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka tolak dengan alasan apa? Ini menyelisihi ajaran nenek moyang. Kami tidak bisa, ini sudah ajaran turun-menurun. Ente ini siapa? Ya, mereka melihat Nabi Muhammad SAW ini kan baru datang, ini sudah turun-menurun. Maka kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada jalan yang benar, kemudian ditolak, bahkan mungkin disikapi dengan sikap yang kasar, dengan alasan apa yang kita ajarkan ini akan merubah warisan budaya, itu wajar. Ya, itulah salah satu salah satu sikap yang ditunjukkan oleh mereka-mereka yang menolak dakwah ini. Alasannya adalah mempertahankan tradisi yang sudah turun menurun.
Syaitan pun demikian. Ketika orang mau hijrah ke jalan yang benar, dibisikkan, bagaimana engkau akan meninggalkan tradisi nenek moyangmu? Ketika dia mau masuk Islam, ini sudah agama bapakmu, ini agama jidmu, agama kakekmu, jangan masuk Islam. Ketika hamba tersebut menyelisihi ajakan syaitan, dia tetap masuk Islam, maka dia selamat. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, apakah syaitan berhenti menggoda anak Adam ini? Tidak. Thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Syaitan menghalang-halangi manusia yang ingin hijrah. Hijrah dalam hadis ini meninggalkan tempat kekufuran menuju tempat keimanan. Sebagaimana hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Bagaimana syaitan membujuk mereka agar tidak berhijrah? Tuhajir wa tada'u ardaka wa sama'ak wa innama mathalul muhajir kamathalil farasi fit tiwal. Kamu tinggalkan bumi, tempat kelahiranmu, kamu tinggalkan langit yang menaungimu selama ini, kamu tinggalkan rumahmu. Ingat, orang yang berhijrah itu meninggalkan tempat kelahirannya, dia akan menjadi seperti faras fitiwal, kuda yang terikat, yang dia tidak bisa kemana-mana. Artinya apa? Menjadi orang yang tidak mengenal siapa-siapa dan tidak dikenal oleh siapa-siapa. Kamu akan menjadi terasing. Itu bisikan syaitan. Jangan hijrah. Rumah yang sudah dibangun, ini. Fa'asahu fahajar. Hamba mukmin yang kuat, dia tidak mengikuti keinginan syaitan. Dia tetap menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berhijrah. Ketika mereka berhijrah, setan pun menghalang-halangi dari jihad fisabilillah. Thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad. Kemudian syaitan menghalang-halangi dari jalan jihad fisabilillah dengan mengatakan, tujahid, kau mau berjihad, fahuwa jahdun nafsi wal mal. Jihad itu mengorbankan jiwa dan harta. Mati kamu, hartamu habis, hartamu hilang. Fatuqatil fatuqtal, kamu memerangi dan kamu bisa dibunuh. Fatunkahul mar'a wa yuksamul mal, istrimu bisa dikawin sama orang lain, hartamu dibagi-bagi untuk orang lain. Hadza bisikan syaitan. Fa'asahu fajahad. Ketika seorang tidak mengikuti keinginan syaitan, dia tetap berjihad di jalan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, faman fa'ala dhalik, siapa yang tetap memeluk Islam kemudian berhijrah dan berjihad, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam syurga. Wa man qutila kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla yudkhilahul jannah, siapa yang terbunuh, dibunuh, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam syurga. Wa in ghariq, kalau dia tenggelam, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, dia tenggelam kemudian meninggal dunia, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam syurga. Au waqasathu dabbatuh kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, atau dia terjatuh dari hewan tunggangannya, terinjak oleh hewan tunggangannya, mati dengan hewan tunggangannya, atau disebabkan hewan tunggangannya, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam syurga. Artinya
mati dalam kondisi apapun, kalau dia sudah berjihad fisabilillah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Mau dia kemudian meninggalnya tenggelam, atau meninggalnya dibunuh, atau meninggalnya dengan cara apapun. Maka ikhwani fillah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Di dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa syaitan itu tidak akan diam untuk menyesatkan manusia, dan syaitan itu selalu berada di jalan-jalan kebaikan. Dia berada bukan untuk mengajak, tapi menghalang-halangi kita, untuk membuat kita ini berpaling dari jalan kebaikan. Dan ini tidak hanya dalam konteks Islam, jihad dan hijrah, semua jalan kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan bahwa syaitan itu bersumpah, iblis itu bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia dari arah kanan, dari arah kiri, dari depan, dari belakang. Itu sumpahnya iblis, dan tidak akan ditinggalkan sumpah tersebut. Pasti dia akan kerjakan. Maka setiap orang ingin berbuat kebaikan, pasti ada bisikan syaitan. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan kebaikan, lalu mulai kemudian datang pikiran-pikiran yang melemahkan kita untuk melakukan kebaikan tersebut, hati-hati, bisa jadi itu datang dari syaitan. Anda tiba-tiba mau sedekah, mau infak, mau bantu orang, mau bantu, tiba-tiba muncul, lu jangan, itu sih duit tanggungan, jangan, itu punya ini, jangan, ada syaitan. Itulah mengapa kata para ulama, setiap kita mau berbuat kebaikan, ketika muncul untuk berbuat kebaikan, segera eksekusi. Penundaan itu akan mengundang syaitan untuk membisikkan bisikan-bisikan di telinga kita agar kita tidak berbuat. Dan biasanya bisikan awal untuk berbuat kebaikan, biasanya itu adalah kebaikan, semacam ilham. Anda tiba-tiba digerakkan untuk melakukan kebaikan, selama kita bisa. Sekali Anda mikir, tek, sudah ribuan setan datang. Akhirnya tangan ini gemeter, takut, berat, takut, mau mengeluarkan infak, berat. Hadza syaitan, ikhwan fillah. Dan juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa cara syaitan menyesatkan kita dari jalan Allah, dengan di antara dengan tadlil. Tadlil itu dengan cara penyesatan, menyesatkan, dengan cara tazyin. Tazyin itu memberi gambaran kebaikan digambarkan sebagai keburukan. Keburukan digambarkan sebagai kebaikan. Itu tazyin. Betapa banyak manusia yang terkadang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, menganggapnya itu keburukan, menganggapnya itu tidak baik. Betapa banyak manusia senang dengan hal-hal yang melanggar sunnahnya Nabi dengan alasan itulah kebaikan. Dia terkena perangkapnya syaitan. Tazyin, keburukan dilihat sebagai kebaikan, keburukan dihiasi sehingga manusia melihat keburukan itu adalah kebaikan. Kebaikan dihiasi dengan keburukan sehingga manusia melihat kebaikan itu terlihat buruk. Itu diantara cara syaitan menyesatkan manusia, tazyin. Di antara cara syaitan menyesatkan manusia adalah dengan takhwif, menanamkan rasa takut. Di antara rasa takut yang ditanamkan, takut berbuat kebaikan, takut amar ma'ruf nahi munkar, takut untuk sedekah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan itu menakut-nakuti kalian, asy-syaitanu ya'idukumul faqr, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Dengan kefakiran, ditakut-takuti.
Sehingga ketika dia sudah merasa khawatir dengan kefakiran, tidak berani infak, tidak berani sedekah, tidak berani berbuat kebaikan. Bahkan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah demi mencari harta. Takut dia dengan kefakiran. Ini cara-cara syaitan. Takhwif dan seterusnya. Dan bagaimana kita terhindar dari godaan syaitan, bentengi diri kita dengan ilmu. Syaitan itu paling susah menggoda orang yang berilmu. Artinya lebih susah daripada orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Satu orang alim itu lebih susah dikalahkan daripada mengalahkan 1000 ahli ibadah. Paling mudah disesatkan oleh syaitan itu ahli ibadah tapi tidak berilmu. Tapi kalau orang berilmu dan ahli ibadah, itu adalah benteng yang paling kuat. Pertama ilmu, ikhwani fillah. Yang kedua ibadah kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah yang paling besar pengaruhnya untuk mengokohkan iman kita adalah ibadah salat. Dan salatlah berjamaah bagi laki-laki. Dan salatlah sebagaimana dituntunkan oleh baginda Muhammad SAW. Dan salatlah dengan khusyuk. Karena salat tanpa kekhusyuan itu akan mengurangi pengaruh salat itu dalam keimanan kita. Itulah yang diingatkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflah, orang beriman itu sukses, bahagia. Siapa orang beriman yang bahagia, sukses, menang? Orang-orang yang di dalam sholatnya dia khusyuk. Allah tidak mengatakan orang-orang sholat saja, orang-orang khusyuk di dalam sholatnya. Maka penting dan harus serta wajib kita belajar cara khusyuk di dalam sholat, dan itu harus diupayakan terus. Kenapa banyak orang terkadang rajin sholat tapi maksiat? Karena sholatnya tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh? Hilang khusyuknya. Bisa jadi karena itu. Maka jangan remehkan kekhusyukan. Sehingga beberapa hal yang harus kita pastikan sempurna, walaupun tidak sempurna, mendekati kesempurnaan, kekhusyukan. Kemudian yang kedua adalah tata caranya. Karena Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Yang ketiga adalah waktunya. Yang keempat adalah niat. Ini kita jaga betul, Pak. Ini benteng. Dan manusia itu perlu sholat. Dia butuh. Sholat itu kebutuhan kita, bukan beban. Jadikan sholat itu kebutuhan. Ini kebutuhan saya. Ini jalan keselamatan. Kenapa saya katakan ibadah sholat adalah ibadah teragung untuk membentengi diri kita dari godaan syaitan? Karena setiap kali sholat kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 5 kali kita minta, 5 waktu kita minta. Berapa kali kita minta? Bisa 17 kali kita minta. Kalau ditambah salat sunnah lebih banyak lagi. Artinya kita betul-betul memasrahkan kehidupan kita kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah saya, Allah, ke jalan yang lurus. Dan doa itu betul-betul memberikan pengaruh kalau kita bisa khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul yang dibayangkan itu adalah dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang butuh hidayah, ini dia butuhkan. Itulah pentingnya konsentrasi, pentingnya khusyuk. Karena Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbal," sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima doa min qalbin laghin, dari hati yang lalai. Doanya apa, ngomongnya apa, pikiran dan hatinya kemana, tidak nyambung. Ini pentingnya ikhwani fillah, kita menjaga sholat kita termasuk kehusyuan. Ta'allam, belajar terus. Khusyuk itu harus diupayakan, Pak. Memang berat, khusyuk itu berat. Paling rangkaian sholat yang paling berat itu khusyuk. Kalau mengikuti gerakan itu paling mudah.
Dan ibadah fisik itu lebih mudah daripada ibadah hati. Ibadah hati itu apa? Khusyuk, ikhlas. Itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah. Maka pelajari, ikhwani fillah, jaga sholat 5 waktu kita. Dan ini juga bekal ilmu yang menjadi pendorong kita untuk membentengi keluarga kita dari azab Allah, dari gangguan. Perhatikan sholat mereka, betul-betul perhatikan. Pertama kali sholat, itu orang tua harus memprioritaskan bagaimana sholatnya dia, bagaimana dia mengerjakan sholat, apa yang dibaca di saat sholat. Antum jangan hanya sekedar mengecek anak-anak antum itu dengan pertanyaan ente sudah sholat. Jangan, belum cukup itu. Sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua yang kita berharap untuk membentengi anak-anak kita dari neraka, pertanyaan itu harus lebih kita perdalam atau tambahkan pertanyaannya. Apa yang kamu baca ketika kamu sholat? Coba Abi mau lihat kau sholat, Abi mau dengar kau baca apa. Kau baca doa di dalam sholatmu, nak? Apa yang kau baca? Imam Tawus itu kalau anaknya sholat tidak membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau anaknya tidak baca doa, dan doa itu sunnah, anaknya tidak baca doa itu disuruh ngulang. Itu orang tua yang luar biasa, Pak. Dia tahu bahwa doa itu salah satu benteng terkuat dan dia ingin anaknya terus berdoa kepada Allah. Maka di antara cara kita membentengi anak-anak kita, bentengi mereka dengan zikir dan doa. Dorong mereka untuk terus berdoa kepada Allah. Ini cara-cara kita membentengi diri dari syaitan. Dan perbanyak duduk di majelis ilmu. Kalau kita tidak ingin digoda, tidak terbawa oleh arus, perbanyak duduk di majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu itu, di situ majelis ilmu adalah ilmu yang mengajar Quran dan Sunnah. Di situ ada siapa? Malaikat-malaikat Allah, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Allah turunkan malaikat, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah. Dan duduknya kita di majelis ilmu, kita duduk dengan orang-orang yang baik. Itu akan menambah keimanan. Maka antum bisa lihat, orang kalau sudah jauh dari majelis ilmu, sudah mulai hidupnya sudah mulai tidak karu-karuan. Antum bisa lihat itu. Orang yang semakin dekat dengan majelis ilmu, semakin lurus hidupnya. Dan ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa hidup di tempat yang majelis ilmu di mana-mana. Di mana-mana. Alhamdulillah. Ini ikhwani fillah, cara-cara kita membentengi syaitan dan jadikan syaitan sebagai musuh kita, jangan menjadikan syaitan sebagai kawan-kawan kita. Kemudian hadis yang ke-260 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menyampaikan kepada kami, memberitakan kepada kami, menginformasikan kepada kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dan dialah nabi yang jujur, yang benar ucapannya, al-masduq, dan yang dibenarkan. Kenapa ikhwani fillah Abdullah bin Mas'ud sebelum dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, dia memberikan muqaddimah. Ini semacam muqaddimah dengan mengingatkan bahwa baginda Muhammad SAW huwa shadiq al-masduq, yang jujur, yang benar, dan yang harus dibenarkan. Karena apa yang akan disampaikan ini terkait dengan masalah-masalah gaib, masalah-masalah yang bisa membuat orang itu ragu. Maka diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini yang saya sampaikan perkataannya manusia yang shadiq, yang jujur. Yakinilah, imani. Al-masduq, dan yang dibenarkan. Ya, masduq pakai qaf, bukan pusing ya. Masduq, ana masduq. Ya, itu pakai ain.
Inna khalqa ahadikum yujma' fi batni ummihi 40 yawma wa 40 lailatan thumma yakunu 'alaqatan mithla. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu di perut ibunya dengan melalui proses 40 hari berupa yujma' fi batni 40 yawman, ya, nutfah, kemudian wa 40 laila, kemudian berupa apa? Alaqah, segumpal alaqah, segumpal darah. Thumma yakunu mudghah, kemudian segumpal daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari berarti 120 hari. 120 hari berarti 4 bulan. Ya, 4 bulan. Thumma yub'ats ilaihil malak. 4 bulan itu Allah utus malaikat. Fayu'dzan bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia. Kemudian ditiupkan di dalamnya ruh. Dan sesungguhnya kata Nabi, salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli syurga sehingga tidak berjarak antara dirinya dengan syurga itu kecuali dhira'. Artinya dia banyak melakukan amalan-amalan ahli syurga, fayasbiq alaihil kitab, kitab catatannya mendahuluinya, fayamal bi'amali ahli nar fayadkhulun nar. Lalu di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka dan Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Demikian pula wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Orang melakukan amal-amal ahli nar sampai tidak ada jarak kecuali jarak yang sangat dekat antara dia dengan neraka tersebut. Fayasbiq alaihil kitab faya'mal amala ahli jannah fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli syurga dan dia masuk ke dalam syurga. Yang pertama, ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, Allah menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar rezeki semua sudah dicatat oleh Allah azza wa jalla. Bahkan bahagianya orang, sengsaranya orang sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Beramal, berdoa, minta kepada Allah. Dan ada satu doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Di antara doanya apa? Ya Allah, jika aku tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai orang yang syaqi, orang yang sengsara, ya Allah, rubahlah catatan itu ya Allah. Intinya apa? Manusia jangan memikirkan apa yang tidak dia lihat, apa yang tidak diketahui. Ini masalah gaib. Yang dilakukan oleh manusia adalah beramal, berbuat, dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah. Kemudian hadis ini menjelaskan terkait dengan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu tergantung bagian akhirnya, penutupnya. Maka seorang muslim yang sudah baik jangan tertipu dengan kebaikan yang sudah dia lakukan, tapi teruslah minta kepada Allah agar diberi hidayah dan ditetapkan hidayah tersebut, dikuatkan imannya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan seorang muslim jangan pernah melihat orang yang belum mendapatkan hidayah semasa dia hidup, jangan pernah dia memutuskan orang ini tidak akan mendapatkan hidayah. Banyak manusia justru hidayah datang di waktu yang pendek antara kematiannya, antara kehidupan dengan kematiannya. Dalam jangka waktu yang pendek dia dapat hidayah. Orang yang sudah baik jangan sombong dengan kebaikannya. Orang yang belum baik jangan dipastikan bahwa dia tidak akan menjadi baik. Semua berpotensi. Yang baik berpotensi buruk,
Yang buruk berpotensi baik. Maka seorang muslim dia juga harus senantiasa mawas diri, Pak. Dengan hadis-hadis seperti ini dia senantiasa mawas diri. Jangan kemudian merasa, ya Allah, saya sudah berada di jalan yang benar. Saya sudah banyak amal saya. Hadza minasyaitan, bisikan syaitan. Akhirnya membuat kita kibur, melihat orang dengan pandangan meremehkan. Fulan dak koyo kana. Fulan seperti saya. Padahal si fulan yang dia remehkan belum tentu lebih buruk dari dia. Dan itu menyebabkan orang dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwani fillah. Ujub, sombong, angkuh dengan ketaatan kita dan merasa aman dari azab Allah, itu salah satu penyebab Allah balik hatinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang sering beliau baca apa? Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itu Nabi, Pak, baca doanya itu. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit. Maka berbanyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mikir soal urusan apa yang di alam gaib. Lu rezeki kita kalau sudah dicatat gimana? Piro rezeki saya? Saya dah. Makanya ketika orang memperdebatkan masalah takdir, kata Nabi, i'malu, beramalah. Allah tidak akan menzalimi. Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu yang perlu kita pikirkan. Itulah mengapa Abdullah bin Mas'ud sebelum menyampaikan masalah ini, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Diingatkan. Karena perkara-perkara yang kadang membuat manusia itu berpikir kemudian bahkan sampai menolak itu biasanya terkait dengan masalah-masalah gaib yang belum bisa dicerna oleh akalnya. Demikian pula ikhwani fillah. 5 menit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kayak waktu imsak. 5 menit insyaallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wakkala birrahim malakan." Ya. Perhatikan ikhwani fillah. Innallaha wakkala birrahim malakan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat yang menjaga rahimnya manusia. Wakkala birrahim. Di mana? Wallahu alam. Allah kabarkan itu dan kita imani. Dan tidak perlu ditakwil. Oh, itu maksudnya ya, dia cari-cari agar sesuai dengan penemuan ilmiah. Hada miskin, orang miskin hada. Seolah-olah Allah itu tidak kuasa. Segala sesuatu mau dicocokkan dengan penemuan. Padahal penemuan ilmiah ini terus berkembang. Apa yang hari ini ditemukan sebagai penemuan ilmiah bisa dibantah oleh penemuan berikutnya. Dan ilmuwan pun sepakat tidak ada yang final. Maka hati-hati. Di rahim ada malaikat. Allah mengurus, bukan di rahim. Allah menciptakan malaikat untuk mengurus rahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaqul, kemudian malaikat itu mengatakan, ya Rabbi nutfah. Dia bertanya, ya Allah, ini nutfah. Nutfah itu sperma. Ya Rabbi alaqah, segumpal darah. Ya Rabbi mudghah, segumpal daging. Sampai ketika Allah ingin menyempurnakan penciptaannya, malaikat bertanya, laki-laki atau perempuan, syaqiyun am sa'id, rizkinya, ajalnya. Semua kemudian malaikat disuruh mencatat di dalam perut ibunya. Dia di perut ibunya sudah dicatat. Dan ini ikhwani fillah, kalau orang beriman, maka konsep rizkinya dia jelas. Masing-masing orang yang keluar dari perut ibunya, dia sudah bawa rizkinya. Rizkinya si fulan yang keluar ini tidak akan mengambil rizkinya yang lain, Pak. Karena apa? Allah sudah tetapkan.
Makanya orang Islam itu tidak takut miskin ketika melahirkan. Kalau takut miskin, imannya perlu dikoreksi ulang. Setiap orang sudah dikasih rezekinya. Tugasnya orang tua Pak mencari, berupaya. Sudah dicatat, maka rezekinya anak pertama kita tidak akan mengambil rezekinya kita. Karena Allah sudah nulis rezekinya, masing-masing ada rezekinya sendiri. Rezeki anak kedua tidak akan mengambil anak rezeki kita. Maka seorang muslim tidak akan tertipu dengan ajakan-ajakan untuk membatasi kelahiran. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi yang memang umpamanya rahimnya sudah tidak kuat, atau kelihatan orang tua ini tidak bertanggung jawab dalam mendidik anak dan seterusnya. Tapi kalau masalah rezeki jangan. Aib. Ya. Dan orang tua kita sudah ngomong banyak anak banyak rezeki. Hada sahih ya, akhi. Asal syughul ya. Ojo banyak anak banyak rezeki tidak syughul. Syughul tawakal kepada Allah. Tawakal itu dengan syughul. Karena Nabi ketika berbicara tentang tawakal, Nabi memberi contoh apa? Memberi contoh apa? Burung keluar di pagi hari, sorenya kembali. Itu contoh tawakal. Bukan tidur di pagi hari, bangun di sore hari. Itu tawakal itu, Pak. Ada kaslan. Ya, malas. Satu hadis lagi ikhwani fillah sebagai penutup terkait dengan kitabatul ajal wal arzaq. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Al-A'raf ayat 34. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ummu Habibah ini siapa? Istrinya Nabi SAW. Ada yang tahu namanya siapa? Nama aslinya siapa? Ummu Habibah ini istrinya Nabi. Siapa? Hah? Romlah satu. Romlah, alhamdulillah. Ya. Antum tahu nama bintang-bintang film harim-harim drakor Turki kabeh tahu, orang penyanyi Arab tahu kabeh, istrinya Nabi tidak tahu. Ya, akhi. Ummu Habibah namanya siapa? Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah ini radhiyallahu anha, dan masya Allah beliau berdoa, Allahumma mati'ni bi zauji Rasulillah sallallahu wa bi abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya. Dia minta, ya Allah panjangkan usiaku. Ya. Dalam catatan disebutkan oleh para ulama, artinya dia mengatakan, ya Allah panjangkan usiaku, abkihim ahya'an, yang dipanjangkan usia mereka, usianya Rasulullah, usianya ayahku. Siapa ayahnya? Abu Sufyan. Usia saudaraku, siapa saudaranya? Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan usia mereka ya Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaki sa'altillah li ajalin madruba wa atharin mawtu'ah wa arzaqin maksumah. La yu'ajjil syai'an minha qabla hillihi wa la yu'akhir minha syai'an ba'da hillihi. Wahai istriku, engkau meminta sesuatu yang sudah ditetapkan, ajal madruba, ajal yang sudah ditetapkan. Ya. Tak bisa dipanjang lagi. Ya. Dia akan minta dipanjangkan. Jadikan istriku, suamiku, ayahku, saudaraku itu umurnya panjang. Kata Nabi, engkau meminta sesuatu yang semuanya itu sudah digariskan. Alangkah baiknya kalau engkau meminta kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka dan diselamatkan dari azab kubur. Ya. Diarahkan oleh Nabi doa yang lebih baik. Karena minta dipanjangkan usia ya akhi, belum tentu ketika panjang usia kita menjadi orang lebih baik. Itu diantara hikmah. Tapi kalau orang dihindarkan dari siksa kubur, dia pasti mendapatkan kebaikan. Dihindarkan dari azab neraka, pasti mendapatkan kebaikan. Dan coba tengok doa-doanya Nabi. Adakah doa di mana Nabi mengajarkan kepada kita untuk minta dipanjangkan usia? Antum pernah ketemu itu? Artinya itu bukan doa yang utama. Makanya ada sebagian ulama sampai melarang. Walaupun insya Allah pendapat yang kuat tidak terlarang, tapi tidak utama.
Karena usia yang panjang belum tentu itu menambah kebaikan kita. Maka mintalah kebaikan di akhirat, mintalah surga, dijauhkan dari neraka. Itu sudah pasti kebaikan. Wallahu a'lam. Insyaallah hadis Ummu Habibah ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita tuntaskan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.